adversity quotient itu adalah satu tools untuk mengukur seberapa confidence kita dan seberapa kuat kita punya kemampuan untuk menghadapi permasalahan, gitu kan ya. Jadi ada 3 tipe katanya. Ada tipe quitter. Quitter ini kadang-kadang orang yang mudah sekali tadi kan, terima masukan orang down, omongan orang down, nanti ada ini down gitu kan ya. Atau kadang-kadang quitter tuh, ya sudahlah saya gini-gini aja deh. Kamu bisa kok. Enggak lah, gue males lah, gini aja lah. Udah asik di sini lah, ngapain? Nah, biasanya quitter tuh begitu. Ya mudah quit gitu kan ya, dari kesempatan-kesempatan untuk maju. Yang kedua, tipe orang camper. Camper itu adalah orang yang bergerak, kalau naik gunung tuh ya, sampai di tengah-tengah gunung, camping sini. Wah asik lah pagi-pagi lihat pemandangan. Gimana, mau naik terus nggak? Enggak lah, udah sini aja udah asik kok, udah cerah. Cukup. Nah, udah stop di situ. Padahal kemampuannya bisa naik, tapi dia stop. Dia batasin semua. Ya, entah karena takut, entah karena ini segala macam, udah stop aja, udah turun lagi. Nah, ini banyak orang di camper gitu ya. Yang terakhir adalah tipe orang climber. Ini orang climber nih sebelum sampai puncak gunung tuh penasarannya tinggi nih. Yakin gue bisa. Harus sampai sana. Teman-teman udah, halo bos, pulang aja lah, udah capek nih. Enggak, harus sampai ujung. Kita naik gunung udah bayar mahal, tinggi-tinggi, jauh-jauh, masa nggak sampai puncak. Nah, orang climber itu begitu biasanya. Ya nggak pernah puas kalau nggak pernah sampai kejadian, gitu kan ya. Nah, teman-teman yang mana kah? Coba, ini tadi mana? Ibu apa? Quitters. Berarti nggak PD-nya masih tinggi, betul nggak? Masih ada nggak PD. Saya tuh bisa atau enggak ya? Nah, hari ini kita yakinkan diri dulu nih. Ya, karena setiap orang itu sebenarnya punya potensi yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Nggak ada, bahkan orang kembar pun nggak bisa dibandingkan bahwa si A lebih, nggak bisa. Ya, coba saya tanya sekarang. Misalnya di sini Bu siapa? Mbak siapa? Mbak Ovi. Kalau dibandingkan dengan direktur rumah sakit, jago mana? Kalau dibandingkan Mbak Ovi dengan direktur rumah sakit ini, jago mana? Hah? Nah, betul ya? 20-20. Kejagoan itu nggak bisa digabungkan general. Dari hal apa kita menilai? Betul nggak? Jadi nggak bisa bahwa saya aja ya, saya sama Pak Mas Nofri jago mana? Nah, nggak bisa dibandingin, nggak? Nggak bisa dibandingin kan? Maksudnya bagian apa? Administrasi, Pak. Tuh, kok administrasi saya angkat tangan. Saya kalau training, lebih baik saya training ya 10 jam dibanding suruh ngurus data-data, udah stres saya. Berarti jago dia untuk administrasi, jago saya untuk training. Jadi nggak bisa dibanding-banding. Setiap orang punya kemampuan yang nggak bisa dibanding-banding. Gitu ya. Jadi saya bilang tadi, yuk kita harus merubah yang quitter nih tadi ya, yang udah nggak pede, yang takut dan sebagainya. Yuk kita mulai berubah. Ya, saya. Saya nggak ada bandingannya, nggak ada yang bisa bandingin saya. Ya, di bidang apa saya bisa dibandingin? Ya beda-beda. Ya. Terus yang camper ini juga ada ya. Sorry. Kita lihat ya. Orang yang melihat dunia luar penuh dengan ancaman. Ancaman tuh ya omongan orang, cercaan orang, hinaan orang, dari atasan, teman kerja, segala macam. Itu masih berpikirnya itu tuh. Sibuk sekali ya. Sehingga akhirnya dia berpikir, I'm quit. Ya gue diem aja deh. Ya gue jadi orang yang ya biasa-biasa aja, nggak usah nonjol dan sebagainya. Sayang loh. Ya, kita harus mulai belajar dari diri sendiri. Nah, solusinya apa? Orang tipe ini perlu didorong untuk memiliki target tujuan yang jelas di masa depan. Nah, biasanya salah satu kunci ya, supaya kita punya akselerasi, mau berubah itu adalah tujuannya apa sih? Ya, jadi kalau orang nggak ada tujuan tuh biasanya kehilangan arah gitu ya, kayak kapal nggak ada tujuan gitu ya. Coba saya tanya pertanyaan saya, mau nggak kira-kira Mbak sama nih?
Misalnya ada bus nih, pinggir jalan, lagi nyegat bus nih ya, mau pulang nih. Neng, naik bus. Nggak ada pelan. Oh, ya pokoknya ikut aja lah. Mau nggak? Dibayarin tapi kacau. Pokoknya kemana aja lah. Orang mikir 1000 kali ya, kemana ngajak kemana, nggak ada jurusannya kemana, abangnya ditanya juga nggak mau ngomong jurusan kemana, saya nggak mau. Nah bisa kebayang nggak? Banyak orang tidak punya tujuan sehingga mereka akhirnya terjebak di cara berpikir yang salah tentang diri sendiri. Kelemahan diri, dan lain sebagainya. Yuk cari target kita apa sih? Ya. Saya sampai tahun berapa dulu ya? Ketika masih kuliah juga masih nggak pedenya muncul. Pokoknya udah ikut, pernah dulu waktu kecil ikut geng motor. Karena nggak pede, pengen pede ikut geng motor aja lah. Gaya-gaya tuh ya, gagah. Jadi ikut tuh. Jadi banyak anak-anak nggak pede itu ikut geng motor. Rasanya gagah, petantang peteneng kalau rame-rame. Kalau sendiri kayak ayam sayur. Takut gitu kan ya, begitu gitu ya. Nah, kita harus punya target ya. Jangan membiarkan rasa takut dan ragu menguasai dirinya dengan cara mencoba berbagai macam hal. Yuk coba. Ada kesempatan, siap. Coba. Disuruh ini, oke. Masa bodoh lah, pokoknya oke dulu gitu ya. Nah, karena apa? Ada mekanisme otak yang unik seperti ini ya teman-teman ya. Nih ya. Jadi saya tanya gini. Sel-sel manusia itu bisa kita ajak ngobrol. Ya, secara psikologis ya. Ada penelitian tuh. Bahwa sel-sel itu tuh depend on dari apa yang kita pikirkan. Gitu kan ya. Jadi kalau saya sering buat begini, lingkaran begini ya. Kalau di titik pertama sini, kita ada satu kesempatan, lalu kita bilang tidak, apa yang terjadi? Ah, enggak lah. Apa yang terjadi? Hah? Yang lain tuh orang lain. Sel-sel itu, oke, 20.000 nih. Anehnya, sel-sel kita kalau diukur lihat dalam mikroskop tuh ya, dalam skala nano mikroskop itu kincut. Artinya sel-selnya juga ya ikut. Ya sudah. Kalau kita bilang enggak, aduh nggak bisa bu, susah bu, sayang jangan saya deh, yang ini aja deh dan lain sebagainya. Aneh tapi nyata loh. Jadi tubuh kita ini bisa kita ajak ngobrol. Ya, dalam ilmu psikologi ya, psikologi itu kalau kita lihat ya, ahli psikiatri itu bisa menemukan tuh bahwa apa yang kita pikirkan itu selalu punya pengaruh terhadap semua aspek di badan kita. Saya kalau ke dokter sama juga tuh selalu bilang apa? Pak, pokoknya Bapak sehat ya, jangan banyak. Dokter kan ngomong begitu, kan berarti pikiran tuh munculnya, karena dalam dunia psikologi bilang pikiran bisa ngomong sama diri kita, sama badan kita. Teman-teman yang nggak ini ya, yang merasa punya masalah pribadi dan apa coba, Bu Made sering praktek tuh. Katanya beliau kalau udah ngacak pagi-pagi tuh ya, aduh badanku yang sehat ya, saya cantik hari ini, saya sehat gitu Bu Made ya. Berhari-hari, akibatnya apa? Badan kita ajak ngomong, ya sehat. Jarang sakit, kalau sakit pun cepat sembuh. Karena kita ajak ngobrol, gitu kan ya. Nah, sekarang masalahnya nih, gimana supaya siklus ini berjalan? Karena kalau sudah bilang tidak, semua macet. Siklusnya nggak bergerak. Bisa bilang apa? Walaupun pertama nggak pede, nggak yakin, bisa nggak ya? Bilang aja apa? Coba dulu, 20.000. Saya coba ya. Walaupun cuma sedikit makna dari coba, tapi akibatnya membuka pintu berikutnya. Apa yang terjadi? Wah, saya udah bilang coba nih. Masuk ke berikutnya apa? Kalau kita udah bilang coba nih, misalnya ada instruksi atasan nih. Kok bisa begini nggak? Aduh, apa tadi? Yes, action. 20.000. Betul ya? Karena kita udah kadung ngomong nyoba, kan akhirnya, bisa nggak gue ya? Nah, mulai ada ragu-ragu tuh. Tapi udah ada lebih terbuka pikiran kita. Ya udah deh, saya coba deh. Nah, pada saat dicoba, ternyata bisa. Kita dapat yang namanya, gue bisa ternyata cuma gini doang. Ya, betul nggak?
Akhirnya begitu ini berhasil, apa yang terjadi? Confident akan menambah lagi, sebenarnya orang belajar tuh hanya begini kok. Ya, siklusnya dibuka dulu supaya ini berputar terus. Gitu kan ya. Jadi kenapa ada banyak orang yang kadang-kadang punya keahlian banyak. Bisa ini. Kok bisa ya? Kok gue nggak bisa ya? Karena kita ininya banyak di stop sama diri kita sendiri. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, sulit. Ya udah, sulit ya stop. Sampai ke level sel pun akan menyetop semua pikiran kita. Ya, Pak, tapi gimana ya kalau nanti saya bilang bisa-bisa wae, terus saya dikasih banyak kerjaan. Nah, itu urusan yang beda, urusan yang beda. Tapi saran saya gini, gitu kan ya. Kadang-kadang kita juga perlu belajar banyak hal gitu ya. Jadi kalau instruksi bisanya itu memang di areanya kita, ya kan? Ya kita harus belajar mencoba ke situ. Kecuali kalau udah yang aneh-aneh gitu ya. Kamu bisa nggak pegang forklift? Nanti dulu, forklift kan bukan urusannya saya di rumah sakit ya, itu nanti bisa ditolak gitu kan ya. Tapi ini saya jelasannya siklusnya kurang lebih seperti ini. Gitu kira-kira. Ya. Nah, ini bicara tentang yang quitter ya. Jadi saya mau nih yang quitter siapa ngaku ayo? Wah, mulai besok tidak ada lagi mental quitter di RSB. Setuju? Kasih plus dong. No quitter, ya kita udah naik satu level. Saya nggak boleh jadi quitter. Saya nggak boleh terjebak di omongan orang. Orang mau ngomongin saya kurang, nggak mampu, bodoh amat. Yang menentukan hidup saya adalah diri sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang ada orang yang kedua. Orang-orang yang sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik, namun seringkali mudah puas. Ya udah deh, kayaknya udah oke di sini, apalagi sih, gitu ya, nggak mau belajar ngembangin dan lain sebagainya, gitu kan ya. Mungkin industri rumah sakit masih agak lama untuk dihajar dengan yang namanya AI robot, artificial intelligence. Tapi di Jakarta berapa ribu karyawan di PHK karena banyak pabrik sudah pakai robot, sistem sudah pakai robot. Berapa banyak orang-orang desainer itu ya, desain komputer dipecatin di perusahaan periklanan. Saya kalau ada anaknya saudara yang nangis-nangis baru dipecat, padahal dia udah hampir 10 tahun kerja di sana, gajinya udah oke, dipecat. Gara-gara apa? Dulu kan kalau misalnya ada gambar, kita buat Photoshop, dibuat iklan segala macam, ini enggak. Teplok, set 10 menit AI udah ngerjain sesuai maunya kita. Bagaimana kalau itu bisa digantikan sama sistem? Kalau kita cuma gitu-gitu aja, kalau rumah sakit nggak tahu nih, ya. Tapi ada kecenderungan untuk sistem-sistem tertentu, kecuali yang berhadapan dengan pasien ya, itu sudah mulai tergantikan sedikit. Kalau kita nggak improve lebih lagi, nilai kita akan semakin rendah dibanding komputer. Kalau nilai kita dibanding komputer, perusahaan bilang, kalau gini gue nggak usah lagi gaji orang ya. Ini, maaf ya, dadah. Saya udah beli komputer. Loh, terus gimana dong? Ya, ini moga-moga sih nggak secepat itu, tapi kalau di industri yang lain cepatnya luar biasa. Bahasa program yang dulu harus punya orang-orang lulusan programmer di universitas, sekarang terjadi pecatin. AI. Saya membuat program desain begini pakai bahasa namanya AI Chat GPT ya. Udah dibuatin gini programnya, dipraktekin, dimasukin ke sistem, jadi. Lah buat apa orang? Gitu ya. Jadi kita udah mengerikan nih sebenarnya. Jadi tidak boleh puas dia udah gini-gini aja, enggak. Ya. Kadang-kadang ada ketakutan untuk melihat hal yang besar di kelilingnya dan lebih memilih untuk bersikap realistis. Ya udah realistis aja lah hidup. Kalau kita hidup realistis, kita akan dapat hal-hal yang realistis. Kalau kita dapat hal yang ingin jadi orang yang besar, kita harus berani jumping melampaui realistis. Ya. Saya ngomong gini bukan karena asal ngomong, karena saya tuh ngalamin juga. Dulu saya kerja seperti teman-teman sampai usia 40 itu masih kerja. Ya.
Tapi saya masih camper dulu ya. Lalu saya berpikir, masa sih saya ingin bisa mentraining itu dalam setahun itu ribuan orang deh. Nggak ingin cuma satu perusahaan, tapi ribuan, banyak perusahaan dan ribuan orang. Gimana ya caranya? Nah, mulai dari pemikiran itulah jumping keluar. Gitu kan ya? Itu camper yang harus kita rubah. Gitu ya. Solusinya apa? Seringkali menyerah ketika mereka memiliki berbagai macam kesulitan. Ya makanya tadi Bu Made bilang tuh, sekarang ada satu mental yang diperlukan di zaman sekarang, yaitu mental, mungkin bukunya dibaca-bacakan Bu Made ya. Namanya mental resiliensi. Resiliensi mental seperti bola karet. Bola karet kalau dilempar begitu, dalam gerakan lambat gimana? Menyon ya, nyowet, tapi terjadi, toeng, balik lagi. Nah kita harus punya mental begitu. Apapun tekanan, apapun masalah, cepat balik lagi normal. Ya, di rumah sakit juga banyak konflik kan ya. Selain itu, nggak usah dipikirin panjang lebar. Ya, saya tanya sekarang, dalam kehidupan kerja ada yang disebut sebagai konflik abadi. Apa itu konflik abadi? Konflik yang akan selalu muncul every single day sepanjang kita kerja. Coba di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Antara bagian mana dengan bagian mana? Ayo, sering konflik terus. Ayo. Apa? Bagian apa? Bagian RRI, ranah farmasi. Nah, jujur. Kenapa kok bisa konflik muncul abadi? Saya bilang begitu. Nah, sekarang pertanyaan gini. Karena dalam bekerja kita menghadapi dua situasi yang tidak bisa dirubah. Yang satu adalah kepribadian. Betul nggak? Kita punya kepribadian yang berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan. Selama kepribadian berbeda pasti muncul beda persepsi dan jadi konflik. Satu. Tapi kedua yang lebih ekstrim, yaitu KN. Ayo kalau bisa. Saya nebak nih, saya kasih 40.000 nih. Hah? Kepentingan 50.000, 40.000. Kapan? Karena kita suka tidak suka dibatasi oleh kepentingan masing-masing unit kerja. Betul nggak? Kalau tadi yang mana? RRI, Ranap sama apa? Farmasi. Kalau itu bersatu teguh, bekerja sama, bahaya nggak buat rumah sakit? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udahlah, bolehlah ambil aja. Lu ambil aja di apotek gua, ambil aja lah apa aja terserah. Kacau nggak? Kacau. Makanya masing-masing suka tidak suka punya kepentingan. Yang sebenarnya kepentingan itu kepentingan siapa? Kita semua, untuk rumah sakit juga. Nah makanya dengan dua hal perbedaan ini, kita akan selalu menghadapi konflik yang abadi. Ya, coba sekarang, bisa nggak nih Ranap, RRI, farmasi kumpul yuk, gini ya, udah mulai besok jangan berantem, jangan gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Sampai kapanpun dua bagian ini ada di rumah sakit ini akan ribut terus. Karena apa? Kepentingan. Gitu ya. Betul ya? Nah, kira-kira, Pak, lalu kalau gitu kan nggak enak, Pak. Masa kita ribut terus, harus gimana sih sebenarnya? Saran saya simpel. Selesaikan setiap masalah di hari itu tuntas. Misalnya contoh ya, misalnya udah ribut tadi itu, gimana sih farmasi? Bro, sorry ya. Karena apa? Kita ribut itu masalah? Bukan. Yang kita ributkan itu masalah kerja. Bukan pribadi. Kadang-kadang kita suka campur baur. Kerja sama pribadi jadi musuhan. Musuhan nggak ngomong berbulan-bulan. Jadi musuh abadi. Nah ini kacau balau nih. Yuk, kita tuh hanya di sini loh. Dan karena jabatan yang diberikan ke kita itulah kita harus mengamanatkan, harus ngambil amanah untuk menjaga kepentingan masing-masing departemen. Event itu harus ribut dengan orang lain. Terima aja.
jangan ke sini. Ya. Kalau udah ribut-ributan, sore ngopi bareng yuk, makan bareng lah. Karena apa? Besok akan muncul masalah baru lagi. Ya udah gitu aja, hari-hari kita begitu. Terima aja, itulah hidup kita. Jadi kita enjoy. Ya. Budaya di timur memang kadang-kadang tercampur baur begini, akhirnya jadi musuh-musuhan. Saya ingat saya punya anak buah dulu ya. Saya baru masuk satu departemen di perusahaan, ada 2 anak buah. Di depan saya persis. Hari pertama, hari kedua saya liatin, ini ada yang something wrong deh berdua, nggak pernah ngomong. Lalu saya panggil, saya konseling kan, kamu kok bener nggak pernah ngomong sama ini? Diem aja, saya ngomong ngaku. Lama ngaku, ya Pak, gitu udah musuhan. Oh, musuhannya gimana? Kenapa? Gara-gara ini, Pak. Terus kerjanya gimana? Kan kalian bekerja sama. Ya kita, pokoknya mah, kalau komunikasi pakai kertas. Iya loh. Udah berapa lama musuhan? 2 tahun. 2 tahun musuhan. Komunikasi pakai kertas. Aduh, saya bilang bagaimana nih, saya begini nih. Lalu saya selesaikan masalahnya. Ya tadi saya jelasin juga, ya ini kan kerja. Ya, konflik ya biarin aja konflik gitu ya. Ya kalau di budaya di luar beda ya. Saya pernah kerja di perusahaan asing juga ya. Mereka tuh kalau lagi meeting, banting meja, banting telepon, marah-marah segala macam. Udah keluar, deh, ya hangout. Santai. Jangan ngomongin kerja lagi, kita santai aja ngomongin yang lain. Besok ribut lagi. Jadi saya terlatih di situ. Oh, orang lain tuh bisa enjoy menikmati kerjaan tuh gini toh. Tidak memasukkan masalah pribadi. Gitu, ya. Nih perhatian teman-teman ya. Pokoknya mulai besok yang ranap, farmasi, apalagi administrasi. Udahlah, hari itu selesai hari itu. Ya, salaman aja, bos. Sorry ya tadi gua ngomong nggak enak. Besok ribut lagi. Sore, bos, maaf lagi ya. Udah selesai deh. Hati tenang, pulang happy, ketemu suami istri, ya main sama anak, gitu aja. Karena itulah cycle hidup kita. Nah ini yang membuat kita jadi kacau balau pekerja tuh karena kita lupa. Ya, ada situasi yang seringkali membuat kita harus berkonfrontasi. Karena pekerjaan. Gitu ya.